Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku ngaji bareng. Apa itu tajalli dalam Al-Quran? Tajalli dalam bahasa Arab adalah tajalli, yakni yang artinya manifestasi, adalah penampakan dan pengungkapan Tuhan sebagai kebenaran dalam sufisme. Tajalli diyakini sebagai proses di mana Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang konkret. Di sini juga ada yang bertanya, apa itu tajalli Allah? Tajalli adalah suatu keadaan di mana Allah menyatakan wujudnya bermanifestasi kepada seorang hamba, tak kala seorang hamba mengalami kondisi spiritual, fana dan baqo billahi. Saudaraku semua, untuk mencapai tajalli di sini diperlukan ketekunan. Bukan hanya itu, jalan yang harus dilaluinya beberapa lembah dan jurang. Perjuangan demi perjuangan, kesungguhan, lapar dan dahaga yang diistilahkan jurang fana, fanaul fana, fana fila wa baqo bila. Teori lain mengistilahkan juga tahali, tahali, berjalan terus sampai pada tajalli. Di sini yang dimaksud tahali adalah pengosongan dari sifat-sifat tercela, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, yang disebut tahali. Pengosongan pikiran dan hati dari segala macam persoalan duniawi dan menghiasinya hanya semata-mata dzikrullah, melihat yang diingat hanya Allah. Pengosongan dalam arti fana, segala yang fana. Hati dan pikiran itu pun fana. Lalu terasa kemanisan, keindahan yang tiada tara. Istilahnya rasa yang tiada berasa. Segalanya akan menjadi jelas, nyata dan terbentang. Itulah mukasyafah, pembukaan. Disitulah tajalli keesaan Allah. Laksana Musa alaihissalam sedang pingsan di Gunung Tursina pun hancur berantakan. Saking nikmat dan indahnya, Musa alaihissalam tidak mampu untuk berbicara. Mana Musa, mana gunung, mana Tuhan. Akhirnya seperti apa yang dikatakan Syekh Junaid, hakikat tauhid, sebenar-benarnya tauhid. Tiada lagi tanya kena apa dan bagaimana, hanya dilakukan saja. Di sini, kalau Allah sudah bertajalli, maka tidak sekedar tajalli, tetapi terjadi proses dialog antara hamba dengan zat Allah. Pembicaraan Allah dengan makhluknya disebut wahyu. Untuk para nabi dan rasul dan ilham bagi manusia biasa. Jadi jelas wahyu
untuk nabi dan rasul, dan untuk manusia biasa seperti kita adalah ilham. Ilham tidak bisa dijadikan dasar hukum karena sifatnya sangat pribadi, perlu dirujuk kepada Al-Quran dan hadis. Wahyu Allah kepada nabi dan rasul ada dua macam, yakni melalui perantara malaikat Jibril yang disebut Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW, dan wahyu langsung ke hati Rasul yang disebut hadis qudsi, firman dari Allah, dan redaksinya adalah Rasulullah sendiri. Sedangkan bisikan Tuhan pada hati manusia biasanya seorang wali, baik sebagai petunjuk atau perintah, disebut ilham. Sifatnya pribadi, tidak untuk disiarkan pada umumnya, karena tidak boleh diceritakan secara sembarangan terkecuali kepada ahlinya, yaitu orang yang memahami, orang yang menggeluti dunia sufi dan memahaminya. Jika diucapkan secara sembarangan, bisa menimbulkan fitnah dan sangat membahayakan diri kita dan orang lain. Itulah yang dapat kita simak bersama-sama tentang tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di season ini kita bisa memahami secara benar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.